Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya kalian semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Puji Tuhan, hari ini Kak Danti bisa menemani adik-adik sekalian di rumah. Dan hari ini adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah, hari yang baik ini Tuhan, di mana Tuhan boleh membawa setiap kami, boleh ada bersama-sama di dalam acara ini Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Kak Danti hari ini boleh tersampaikan dengan baik kepada adik-adik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus memberikan pengajaran, pendidikan kepada kami sehingga tetap kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan memulai sesi kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kami, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Danti mau tanya nih kepada adik-adik sekalian di rumah, apakah kalian pernah mendengar hewan yang bisa berbicara? Ya, mungkin hewan yang bisa bicara itu seperti burung beo ya adik-adik, burung nuri atau burung kakak tua ya. Tapi ini jenisnya bukan burung adik-adik, jadi seekor hewan yang berbicara kepada tuannya ya. Nah, hewan apa ini? Yuk coba kita dengar ya. Jadi ini adalah cerita tentang seorang raja ya. Jadi suatu ketika sang raja ini sedang berdiri di atas balkon istananya adik-adik. Dan raja ini memimpin negeri namanya negeri Moab. Dan raja itu adalah Raja Balak ya adik-adik. Nah Raja Balak ini ketika dia berdiri di atas balkon istananya, dia melihat di bawah sana ada banyak sekali perkemahan bangsa Israel ya. Bangsa Israel ini perjalanan yang sangat jauh sehingga tiba di negeri Moab dan mereka mendirikan kemah-kemah di sana. Dan hal ini membuat Raja Balak menjadi khawatir, cemas dan takut. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa bangsa Israel ini kemanapun mereka pergi atau kemanapun mereka berada, mereka selalu menguasai wilayah tempat yang mereka diami ya. Sehingga ini sangat membuat raja ini menjadi takut dan panik ya adik-adik. Lalu kemudian raja mulai berpikir, bagaimana caranya agar aku bisa mengusir bangsa Israel ini supaya mereka tidak ada di wilayah negeriku. Lalu dia mulai teringat akan seseorang yang bernama Bapak Bileam. Dia ini bisa, apapun yang diucapkan, apapun yang dikatakan olehnya itu bisa terjadi ya. Jadi kalau Bapak Bileam ngomong berkat, maka terjadilah berkat. Jika dia ngomong baik, maka terjadilah hal baik. Kalau dia ngomong kata kutuk, maka terjadi kutuk terhadap seseorang. Nah, Raja Balak ini memanggil Bapak Bileam ini untuk tujuan mengutuk bangsa Israel supaya mereka tidak ada di negerinya adik-adik. Dan akhirnya Bapak Bileam ini datang menemui Raja Balak ya. Dan Raja mengingini agar Bileam mengutuk Israel dan akan memberikan upah yang cukup banyak kepadanya supaya Bileam mau melakukannya. Nah adik-adik, ketika ditawarin hal itu, Bapak Bileam akhirnya nurut saudara, adik-adik ya. Dan mereka akhirnya Bapak Bileam ini akhirnya pergi bersama dengan seekor keledainya yang biasa dia tunggangi untuk pergi kemana-mana ya. Jadi esok paginya si Bapak Bileam ini membawa keledainya, menumpangi keledainya pergi menuju perkemahan orang-orang Israel. Nah di dalam perjalanan mereka yang sudah cukup jauh ya adik-adik, tiba-tiba keledai yang ditumpanginya ini berhenti ya, sepertinya mogok gitu ya adik-adik, nggak mau jalan, nggak mau disuruh bergerak ya. Jadi dia hanya duduk saja, nggak mau disuruh ya. Si Bapak Bileam udah dorong, ayo jalan, tapi keledainya tetap ngeyel ya adik-adik, nggak mau jalan. Kenapa? Karena ternyata keledainya ini melihat satu sosok di depan dia, yaitu sosok malaikat yang sedang membawa pedang. Tetapi Bapak Bileam nggak melihat kalau ada malaikat, yang ngelihat ini hanya keledainya aja. Jadi karena keledainya mogok ya nggak mau jalan, si Bapak Bileam ini kesel ya adik-adik. Dia mulai ambil kayu dan pukul keledainya ini berkali-kali, sebanyak 3 kali. Dan tentunya keledainya kesakitan dan dia akhirnya bisa bicara loh adik-adik. Keledainya akhirnya ngomong, Tuhan membuka mulut keledai ini dan berbicara, hei kenapa kamu memukul aku? Kenapa kamu memukul aku 3 kali sebanyak itu? Dan bukankah aku tidak pernah melawan engkau? Bukankah aku tidak pernah membantah kalau kamu suruh? Selalu aku nurut, selalu aku setia, gak pernah melawan.
ya. Lalu Bapak bilang, habis kamunya sih nggak mau jalan, nggak mau disuruh. Lalu Tuhan membukakan mata Bapak Bileam dan dia bisa melihat satu sosok di depannya, yaitu seorang malaikat yang sedang berdiri membawa pedang. Dan malaikat berkata kepada Bapak Bileam bahwa kamu tidak boleh pergi kepada bangsa Israel untuk mengutukinya, karena Israel itu adalah bangsa pilihannya Tuhan, ya adik-adik. Dan hal itu akhirnya membuat Bapak Bileam ini menjadi sadar, ya, menjadi bertobat, ya, bahwa seharusnya dia tidak pergi untuk mengutuki bangsa Israel. Dan akhirnya dia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan akan niatnya, ya, untuk pergi mengutuki bangsa Israel. Dan Bapak Bileam akhirnya sadar dan bertobat, dan dia meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan. Dan akhirnya malaikat itu mengizinkan mereka pergi, adik-adik. Dan ketika mereka pergi menuju perkemahan bangsa Israel, tetapi Bapak Bileam tidak mengutukinya, ya. Dia pergi ke sana tujuannya untuk memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini, ya, bahwa kita sekarang mengerti bahwa Tuhan itu tidak berkenan, ya, untuk hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Tuhan itu tidak berkenan untuk perbuatan-perbuatan yang misalnya kita mau menjahati orang, mengucapkan kata-kata nggak baik, mengucapkan kata-kata tidak sopan, apalagi mengucapkan kata kutuk seperti yang mau dilakukan oleh Bapak Bileam ini, adik-adik, ya. Tuhan maunya kita hidup benar, hidup kudus, hidup yang berkenan, itu bersikap melakukan hal-hal yang baik dan positif di hadapan Tuhan, ya. Mulailah menjadi anak-anak yang taat, hormat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang manis di sekolah bersama dengan teman-teman, menjadi anak-anak yang mempunyai sikap yang baik di hadapan Tuhan, ya, tidak nakal, tidak bandel, tidak berantem sama teman, ya. Lakukanlah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, ya, di hadapan Tuhan, yang sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, akhirnya seperti Bapak Bileam ini, ada malaikat yang menegurnya, ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar, ya, dari cerita ini tentang Bapak Bileam dan juga seekor keledainya yang bisa berbicara, ya, yang Tuhan pakai untuk berbicara untuk memperingati Bapak Bileam. Nah, adik-adik, kalian nanti berharap agar cerita ini semua bisa memberkati kita semua, memberkati adik-adik di rumah maupun dimanapun kalian berada, dan menjadikan kita anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bersikap manis dan baik di hadapan Tuhan. Yuk, sebelum kita mengakhiri sesi ibadah kita hari ini dan firman Tuhan hari ini, yuk kita mau lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan boleh mengajar kami untuk bersikap baik, bersikap manis di hadapan Tuhan, untuk taat dan menghormati Tuhan di dalam sikap hidup kami, Tuhan, dan menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan penyertaan dan berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Saatnya kami mau menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.